Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah berfirman, ahasiban nas, apakah manusia menyangka, apakah manusia mengira, ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullah, kalimat ahasiban nas, apakah manusia menyangka, istifham seperti ini, pertanyaan seperti ini adalah istifham ingkari, pertanyaan yang bersifat mengingkari. Maknanya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala harus menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki. Jadi Allah ingin menguji mereka, seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan juga belum nyata siapa orang-orang yang sabar dengan ujian itu. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya dari orang-orang yang dusta dalam perkataan dan pengakuannya. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana terjadinya. Ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, mana ayat di atas dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, bahwasanya manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa cobaan, tanpa ujian, enggak akan dibiarkan, mesti dicoba, mesti diuji. Enggak bisa orang mengatakan kami beriman, tapi mereka harus diuji dengan dicoba dan diuji, sehingga jelas dengan cobaan dan ujian itu siapa yang jujur dan perkataan dia beriman dan siapa yang tidak jujur. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, di muka bumi ini enggak ada manusia yang lepas dari cobaan dan ujian. Hatta manusia yang terbaik yang dicintai Allah seperti para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ini orang dicintai Allah tapi tetap dapat cobaan ujian. Kita melihat bagaimana cobaan Nabi Adam, cobaan Nabi Nuh, cobaan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Isa dan yang lainnya. Belum lagi yang dibunuh seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ini cobaan ujian. Belum lagi Nabi kita Muhammad SAW, cobaannya banyak sekali. Dan kita harus
teladani Rasulullah karena uswah kita Rasulullah SAW. Kalau sekarang ada orang yang mengalami kesulitan dengan wabah ini, kemudian juga kelaparan dengan wabah ini, kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah waktu di Mekah bagaimana? Pernah diboikot, berapa tahun diboikot? 3 tahun. Sampai makan daun-daunan. Susah, luar biasa. Diboikot, nggak bisa belanja, nggak bisa segala macam. Tapi sabar. Dan bukan beliau sendiri. Dengan istrinya dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini kondisi, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sepekan, 3 tahun. Tapi sabar, ini cobaan, ini ujian. Manusia pasti akan dicoba. Contoh kita, teladan kita Rasulullah SAW. Bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Begitu juga para sahabat pernah mengalami juga penyakit ta'un, wabah yang menular. Dan lebih parah daripada wabah corona. Dan itu mereka sabar dalam kondisi seperti itu. Kalau kelaparan, mereka mengalami kelaparan, para sahabat. Kesulitan, kesusahan, kefakiran mereka alami. Radhiyallahu majma'in. Tapi mereka sabar. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita dalam kondisi yang seperti ini harus sabar dan kita kembali kepada Allah Taala dalam menghadapi cobaan ujian ini, kembali kepada Allah. Minta kepada Allah karena yang bisa menghilangkan semuanya hanya Allah. Kita lihat lagi Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit yang parah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam kena penyakit yang parah selama 18 tahun. Bukan hanya itu, bukan hanya penyakit, Allah juga mewafatkan anak-anaknya. Semuanya wafat anaknya. Banyak anaknya wafat semuanya. Hartanya juga habis. Nggak ada yang bisa menemani dia kecuali istrinya. Tadinya punya harta jadi fakir miskin. Anaknya meninggal semuanya. Tapi Nabi Ayub sabar, ditemani dengan istrinya dan 2 orang temannya yang membantu beliau setiap hari. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Namun beliau sabar terhadap ujian ini. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Sad di ayat 44, Allah menyebutkan inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Ayub itu seorang yang sabar dan Allah dan dia adalah Nabi Ayub ini sebaik-baik hamba dan dia sungguh sangat taat kepada Allah Taala. Dan Allah juga ketika menyebutkan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub tidak mengeluh kepada manusia. Ini kita baru dikasih cobaan sedikit, sudah ngeluh kepada manusia. Sudah cerita kepada manusia susah. Waktu senang nggak pernah cerita pada orang. Tapi pikiran susah, cerita pada orang. Sampai dilaporkan kesusahan dirinya kepada orang lain. Dengan surat, dengan SMS, dengan WA, dengan cerita pada orang, saya ini susah. Yang lebih susah dari dia banyak. Tapi kenapa kita laporkan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada Allah. Antum lihat Nabi Ayub, Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya di ayat 83. Allah berfirman, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin." Wa ayyuba, dan ingatlah Ayub, idz nada rabbahu, ketika berdoa kepada Rabbnya, "Anni massani ad-dhurru," ya Allah, aku terkena penyakit, susah, bahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau itu yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka adukan semua kepada Allah, jangan adukan kepada manusia. Nah, sekarang banyak orang mengalami kesulitan, diadukan pada manusia, cerita kepada manusia. Antum ini sekarang sedang dicoba oleh Allah. Yang mencoba kita Allah SWT. Yang menghilangkan kesusahan, kesulitan kita, kelaparan kita, penyakit, wabah ini yang menghilangkan siapa? Allah Rabbul Alamin. Adukan semua kepada Allah. Kalau kita terkena bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Makanya ketika Nabi Ayub mengadukan kepada Allah di ayat 84 dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman, "Fastajabna lahu
fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami kabulkan doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai satu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi orang, bagi semua yang beribadah kepada kami. Antum ingat di sini? Setelah berdoa kepada Allah susah, sulit. Nabi Ayub sakit. Anak-anaknya semua meninggal. Hartanya semua habis. Enggak punya harta sama sekali. Tadinya kaya, miskin, habis sudah. Sulit. Orang enggak ada yang mendekat pada dia kecuali istrinya dan 2 temannya. Susah. Mau berjalan juga susah, sulit. 18 tahun. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. 18 tahun. Terus berdoa kepada Allah siang dan malam. Kemudian Allah sebutkan di Al-Anbiya 18, fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min dur. Kami hilangkan semua bahaya yang menimpa dia. Segar kembali dari semua penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'hum. Kami berikan lagi keluarganya. Anaknya semua mati. Kemudian Allah kasih. Diberikan lagi keturunan Allah dari istrinya itu. 2 kali lipat. Wa mithlahum ma'hum. Kami berikan, kami gandakan jumlah mereka. Sebagai apa? Rahmatan min indina. Bagi rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil 'abidin. Peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kita ini hamba Allah. Kita hamba Allah. Kalau kita hamba Allah, adukan kepada Allah kesusahan kita. Kesulitan kita, adukan kepada Allah. Minta kepada Allah. Bukan kepada manusia. Manusia ini fakir semuanya. Manusia, bagaimana kita adukan kesulitan yang Allah berikan, kita adukan kepada manusia yang sangat lemah. Yang mereka juga punya kesulitan yang banyak. Kefakiran. Ini harus kita ingatin. Ini cobaan, ujian, adukan semuanya kepada Allah. Karena apa? Nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Allah sebutkan di dalam surah Yunus ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bima yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Apabila engkau ditimpa bahaya, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, enggak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Allah juga berfirman dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 62, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah, dan Allah yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Surah An-Naml ayat 62. Gak ada yang bisa menghilangkan bahaya, kesulitan, kesusahan, kelaparan, wabah, penyakit, dan yang lainnya atau bencana kecuali hanya Allah. Adukan semua persoalan kita kepada Allah Ta'ala dan Allah akan mengabulkan doa kita. Kita diuji oleh Allah, kita sebagai hamba Allah, kita kembali kepada Allah. Terus berdoa, bermunajat kepada Allah, taat kepada Allah, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan istiqomah di atas ketaatan itu. Allah pasti akan menghilangkan kesulitan kita. Yang lebih susah dari kita banyak, lebih susah dari kita banyak. Tapi ingat bahwa yang menghilangkan itu semuanya hanya Allah, nggak ada yang lain. Ayohal ikhwah, a'azakumullah. Kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ujian manusia itu bertingkat-tingkat tergantung daripada imannya. Manusia pasti akan diuji oleh Allah. Cuma ujian itu bertingkat-tingkat. Tergantung kadar keimanan mereka. Disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka beliau
sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi al-ardi ma 'alaihi khati'atun. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Kalau kuat agamanya, maka semakin keras ujiannya. Kalau lemah agamanya, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah sehingga ia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Hadis ini sahih, hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ahmad. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Nabi menyebutkan SAW bahwa manusia bertingkat-tingkat ujiannya. Yang paling berat ya para nabi, para rasul. Kemudian yang semisalnya. Dan manusia diuji tergantung dari kadar agamanya. Kalau kuat agamanya semakin berat ujiannya. Kalau agamanya lemah, maka diuji sesuai dengan agamanya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u. Qultu ya Rasulullah, thumma man? Qala thumma salihun. In kana ahadum la yubtala bil faqri hatta ma yajru ahadum illa al-aba'a yuhawwiha wa in kana ahadum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu aduhum birrakha'i. Orang yang paling berat ujiannya, kata Rasulullah SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Aku berkata, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi? Beliau bersabda SAW, kemudian orang-orang soleh. Sesungguhnya seorang dari mereka, dari orang-orang soleh diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sehingga seorang dari mereka tidak mempunyai kecuali hanya satu pakaian saja yang dapat menutupi auratnya. Cuma satu pakaian. Dan sesungguhnya seorang dari mereka sungguh bergembira dengan bala, cobaan, ujian, musibah yang menimpanya. Sebagaimana seorang dari kalian bergembira di saat kalian lapang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim. Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat Muslim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Di sini disebutkan dalam dua hadis ini, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ujian itu yang paling berat para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang saleh. Kemudian yang lainnya. Dan ada di antara mereka, di antara orang-orang yang saleh diuji oleh Allah dengan kefakiran, kesulitan, kemiskinan, kesusahan, nggak punya yang lain, nggak punya pakaian, cuma satu yang menutup auratnya. Tapi dia nggak cerita pada orang, dia adukan semua kepada Allah. Bahkan di antara mereka, ini lebih hebat lagi nih, bergembira dengan cobaan dan ujian, sebagaimana seorang bergembira di saat lapang. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka bergembira dengan cobaan ujian itu akan menghapuskan dosa dia, menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, mendekatkan diri dia kepada Allah, dan dia akan berjalan di muka bumi tanpa kesalahan, tanpa dosa dengan ujian itu. Dan yang lebih besar lagi, bahwa dengan ujian dan cobaan itu dia masuk surga dengan sebab itu. Itu yang dituju oleh seorang mukmin. Karena puncak cita-cita tertinggi seorang yang beriman adalah surga. Dengan cobaan, ujian itu, dengan wabah ini, dengan kesulitan, dengan kelaparan,
Banyak juga yang jadi pengangguran dengan wabah ini. Banyak juga yang susah sampai kelaparan. Ya sabar. Ini ujian, ini cobaan dari Allah Ta'ala. Allah ingin tahu, ingin melihat iman kita benar atau tidak, jujur atau tidak, sabar atau tidak dengan ujian ini. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita bukan untuk membinasakan kita, bukan. Itu ingat tuh. Cobaan ujian bukan untuk membinasakan manusia, tapi cobaan ujian agar manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran, besarnya ganjaran tergantung ujian. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, wa man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan dan ujian. Dan sungguh Allah tabaraka ta'ala mencintai satu kaum. Dan sungguh Allah tabaraka ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah menguji mereka dengan cobaan dan ujian. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Sedang barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah Ta'ala. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ujian manusia bertingkat-tingkat. Tentunya ujian para nabi berbeda dengan ujian kepada kita. Ujian orang saleh berbeda juga dengan kita. Jadi ujian orang-orang terdahulu kalau kita lihat berat. Ujian orang-orang terdahulu itu lebih berat, lebih sulit. Dan bahkan banyak sekali memakan korban. Ujian berupa penyakit, kematian, kemiskinan, kelaparan, dan tantangan di medan dakwah itu lebih berat. Ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin di zaman sekarang ini itu lebih ringan dibandingkan dengan zaman dahulu. Misalnya umpamanya dibunuhnya kaum muslimin pada zaman sekarang ini oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan yang lainnya. Itu di zaman dahulu lebih banyak kaum muslimin yang dibunuh, disiksa. Lebih banyak. Ratusan ribu kaum muslimin yang dibunuh. Bahkan zaman dahulu nabi-nabi dibunuh. Nabi-nabi yang lebih mulia dari ratusan ribu manusia itu dibunuh. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran. Begitu juga tentang ujian kelaparan, kefakiran, penyakit lebih parah dibandingkan sekarang. Zaman dahulu penyakit taun, wabah penyakit menular menimpa para sahabat, menimpa para tabi'in, dan yang sesudahnya yang membinasakan bukan ribuan lagi, puluhan ribu bahkan ratusan ribu kaum muslimin meninggal dunia dengan sebab wabah taun. Jadi sangat berat cobaan ujian mereka. Dan kita diuji oleh Allah ini belum sebanding dengan ujiannya para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu. Dan kita harus mengikuti contoh teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sabar dengan ujian ini. Ujian ini bukan untuk membinasakan, tapi ujian ini untuk menguji kita, kita benar atau tidak iman kita. Kita sabar atau tidak. Adukan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengimani tentang takdir yang baik dan buruk. Wah, ini kita mengalami seperti ini, takdir yang buruk kita wajib imani, antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah, kesulitan, kelaparan, kekurangan harta, kematian. Ini kabar gembira bagi orang yang sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada Allah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini dijelaskan, ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Allah Ta'ala mengabarkan, kata beliau, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa ia pasti akan menguji para hambanya dengan berbagai macam ujian. Tujuannya agar jelas mana di antara hamba-hambanya yang jujur dan yang dusta dalam imannya. Dan mana di antara mereka yang sabar dan mana yang tidak sabar. Hal ini merupakan hukum Allah yang berlaku bagi para hambanya. Karena apabila kesenangan itu terus-menerus menyertai orang-orang beriman dan tidak ada sedikit pun ujian, maka pasti akan terjadi percampuran antara yang baik dan yang buruk. Yang itu artinya terjadi kerusakan. Hikmah Allah mengharuskan adanya perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Dan ini hakikatnya merupakan faedah daripada ujian yang diberikan. Ujian itu bukan untuk menghilangkan keimanan. Dan ujian itu bukan untuk mengeluarkan seseorang dari agamanya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan hambanya. Oleh karenanya, pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah akan menguji para hambanya dengan sedikit ketakutan dari musuh-musuh, sedikit kelaparan. Maksudnya Allah akan menguji dengan sedikit dari dua perkara tersebut. Kalau seandainya Allah uji mereka dengan keseluruhan rasa takut dan lapar, maka niscaya mereka akan binasa. Sedangkan ujian itu fungsinya untuk memilih yang terbaik, bukan untuk membinasakan. Kemudian dan sedikit dari kekurangan harta. Wa nabluwanakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama khauf. Kemudian wal ju' wa naqsin minal amwal, dan sedikit kekurangan dari harta. Ini mencakup kekurangan yang menimpa harta seorang, entah itu karena bencana dari langit, tenggelam, kehilangan, diambilnya harta oleh penguasa yang zalim, perampok dan yang lainnya. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, maksudnya kematian orang-orang yang tercinta, seperti kematian anak, kematian orang tua, kematian kerabat, kematian teman dekat, dan juga macam-macam penyakit yang menimpa seseorang atau menimpa orang yang dia cintai. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan, maksudnya biji-bijian, buah kurma, pepohonan, juga sayur mayur, baik itu karena terkena dingin yang sangat, terkena embun, kebakaran, atau bencana seperti wabah belalang dan semisalnya. Semua ini, ujian ini pasti terjadi karena Allah yang maha mengetahui dan Allah maha teliti sendiri yang mengabarkannya. Maka pasti hal itu akan terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan. Yang mengabarkan bahwa Allah akan memberikan ujian Allah sendiri. Dan ini pasti terjadi. Ketika musibah itu terjadi, maka manusia terbagi menjadi dua. Ini masih perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih perkataan beliau.
Kata beliau rahimahullah, ketika musibah itu terjadi, maka manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang berkeluh kesah, tidak sabar dia. Yang kedua, orang yang sabar. Orang yang berkeluh kesah, yang tidak sabar, ia akan mendapatkan dua musibah. Orang yang berkeluh kesah dengan cobaan, ujian, musibah, seperti sekarang ini, ada wabah corona ini, banyak orang yang mengeluh. Apalagi ketika dianjurkan oleh pemerintah untuk di rumah saja, ini banyak yang mengeluh, berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah, tidak sabar, mendapatkan dua musibah. Yang pertama, ia kehilangan apa yang ia cintai, yaitu adanya musibah itu sendiri. Yang kedua, kehilangan yang lebih besar dari perkara pertama, yaitu kehilangan pahala melaksanakan perintah Allah, yaitu kesabaran. Orang ini mendapatkan kerugian, tercegah dari kebaikan dan berkurang keimanannya. Selain itu, ia terluput dari sabar, terluput dari sifat ridho dan syukur, sehingga ia mendapatkan kemurkaan dari Allah yang merupakan bukti atas kekurangan kesabarannya dia. Kemudian kata Syekh Sa'di lagi, adapun orang yang diberikan taufik untuk bersabar ketika terjadinya musibah tersebut, ia menahan dirinya untuk tidak murka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ia juga mengharapkan pahala dari sisi Allah, dan ia juga mengetahui bahwa ganjaran kesabaran yang ia dapatkan lebih besar dari musibah itu sendiri. Bahkan musibah baginya merupakan nikmat. Karena dengan musibah tersebut ia mendapatkan apa yang lebih baik dan lebih manfaat. Orang yang seperti ini pada hakikatnya telah melaksanakan perintah Allah dan sukses mendapatkan ganjaran, itu pahala dari Allah. Karena Allah berfirman, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya, sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Orang-orang yang sabar, mereka akan mendapatkan kabar gembira yang sangat besar dan pemberian yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang yang sabar dengan firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu mereka orang yang sabar itu, yaitu apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah menyebutkan bahwa mereka ketika dapat musibah mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, bahwa kami milik Allah dan berjalan di bawah perintah Allah dan pengaturannya. Kami tidak memiliki kuasa apapun juga atas diri kami dan harta kami. Jika Allah menguji kami dengan sesuatu dari hal tersebut dalam ayat sebelumnya, maka pada hakikatnya Allah sedang berbuat dan mengatur miliknya dan tidak boleh ditentang. Bahkan di antara kesempurnaan penghambaan seorang hamba, yaitu pengetahuannya bahwa ujian yang terjadi datangnya dari Allah, Sang Raja yang maha bijaksana, yang Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada hamba tersebut terhadap dirinya. Ketika pengetahuan tersebut sudah terpatri pada dirinya, maka hal itu akan mendatangkan rasa ridho terhadap Allah dan rasa syukur terhadap pengaturan Allah yang itu baik buat hamba tersebut meskipun ia tidak menyadarinya. Meskipun kita milik Allah, maka kita tetap akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Allah akan memberi balasan pada setiap amal yang dikerjakan. Apabila kita sabar dan mengharapkan pahala, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Tetapi apabila kita berkeluh kesah dan tidak sabar, maka bagian kita hanyalah kemurkaan dan hilangnya pahala. Masalah seorang hamba itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah merupakan sebab yang kuat untuk melaksanakan kesabaran. Mereka itu disifati dengan kesabaran, yaitu orang-orang yang memperoleh salawat dari Allah, maksudnya pujian dan penyebutan tentang keadaan mereka, dan rahmat yang sangat besar. Dan di antara rahmatnya ada Allah memberikan taufik untuk melakukan kesabaran
Dengan sebab itu ia mendapatkan kesempurnaan pahala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mengetahui kebenaran. Yang dimaksud di sini yaitu pengetahuan bahwa mereka milik Allah dan akan kembali kepada Allah dan mengamalkan kebenaran. Maksudnya kesabaran karena Allah Taala. Ayat ini, kata Syekh Sa'di, menunjukkan bahwa siapa yang tidak sabar maka ia akan mendapatkan lawan dari apa yang didapatkan oleh orang yang sabar. Artinya orang yang tidak sabar akan mendapatkan celaan dari Allah, mendapatkan siksa, mendapatkan kesesatan, dan mendapatkan kerugian. Sungguh alangkah besarnya perbedaan antara dua kelompok tersebut. Sangat sedikit keletihan orang-orang yang dihinggapi kesabaran, dan alangkah banyaknya kesusahan yang didapati oleh orang yang tidak sabar. Artinya orang yang sabar itu sedikit keletihannya, dengan orang yang tidak sabar itu banyak kesusahannya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kedua ayat ini, ayat 156 dalam surah Al-Baqarah dan ayat 157, mengandung persiapan yang matang bagi jiwa sebelum datangnya musibah, agar ia bersiap-siap, dan jika musibah itu terjadi maka akan terasa ringan dan mudah untuk dilalui. Di antara kandungannya juga yaitu penjelasan tentang perkara yang dapat membantu untuk melakukan kesabaran dan pahala yang akan diterima oleh orang yang sabar. Ia juga dapat mengetahui tentang keadaan orang-orang yang tidak sabar, yang berlawanan dengan keadaan orang yang sabar. Ia juga dapat mengetahui bahwa cobaan dan ujian merupakan hukum Allah yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Kalian sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi hukum-hukum Allah. Ayat ini juga mengandung penjelasan tentang macam-macam musibah. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang sabar dan tidak berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah tidak ada manfaat sama sekali, tidak menghilangkan cobaan. Orang berkeluh kesah, bersedih, marah kepada musibah atau wabah ini, nggak ada manfaatnya, nggak menghilangkan penyakit, nggak menghilangkan wabah, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah Taala, membuat hatinya tambah sedih, tambah susah. Kalau sabar, nikmat. Ya, kita sabar, terima apa adanya dan kembalikan semua kepada Allah Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.